Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Sahabat-sahabat, master spot level 5 semua ya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita di pagi hari ini sudah kesekian kalinya ya untuk belajar bersama tentang pengobatan yang akan mendukung daripada pengobatan utama kita, yaitu tentang teknik totok spot gitu ya. Hari ini kita belajar tentang titik meridian. Jadi titik meridian itu adalah titik akupunturnya. Titik akupuntur yang notabene-nya berasal dari daerah Cina. Sin. Tapi Sin yang di hadis bukan Cina ya. Ya, kita hari ini belajar tentang titik-titik dewa gitu ya. Kenapa disebut titik dewa? Titik-titik utama, titik-titik utama yang sering dipakai, yang berhubungan langsung dengan keluhan. Jadi nanti tidak menafikan titik yang lain, tapi ini sebagai titik utama ketika ada masalah-masalah di titik-titik di bagian-bagian tertentu. Nanti apa hubungannya dengan spot gitu ya? Apa hubungannya titik meridian dengan spot yang akan kita praktekkan nanti? Coba, kalau di ilmu akupuntur itu kan ada metode penusukan jarum, sedangkan spot tidak. Ya enggak? Spot hanya meraba, hanya menempelkan, kemudian mengarahkan, gitu kan? Kalau di ilmu akupuntur menusuk, mengarahkan. Tapi ada pengembangan di ilmu akupuntur itu bukan dengan tusukan, tapi dengan tekanan benda tumpul. Itu disebut dengan akupresur, menekan, gitu. Nanti bedanya apa? Tusukan dengan tekanan itu beda. Kalau tusukan hitungnya menitan, kalau tekanan hitungnya ketukan ya. Kalau dengan jarum akupuntur hitungnya itu menit. Nanti ada istilah di ilmu akupuntur itu menguatkan sama melemahkan. Nanti namanya kalau menguatkan itu tonik istilahnya, kalau melemahkan namanya sedasi ya. Ketika jarum akupuntur tadi hitungannya dengan menitan, ditusuk, untuk tonik itu akan lebih pendek daripada sedasi. Tonik itu biasanya rata-rata 20 menit. Kalau sedasi rata-rata 30 menit. Itu untuk menitannya. Sedangkan nanti kalau yang menggunakan stimulator beda lagi ceritanya. Selain menitannya, gelombang yang dipakainya tinggi rendahnya juga diatur ketika menggunakan stimulator. Nanti ketika masuk di upgrade ke ilmu akupresur, yaitu memasukkan dengan benda tumpul, bukan dengan benda tajam lagi, maka hitungannya itu ketukannya atau goyangannya, penekanannya. Nanti baik penekanannya maupun arah penekanannya juga itu akan mempengaruhi. Ada arah ke atas, ada arah ke bawah, ada arah yang berlawanan jarum jam, ada arah yang bersearah dengan jarum jam. Nanti kapan sedasinya? Nah, itu juga kita tahu terlebih dahulu sebelum masuk ke ilmu spot nanti. Titik akupresur, titik akupuntur, titik meridian akan kita manipulasi dengan ilmu spot. Gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu ilmu spot, spiritual, obvious, touch, treatment, itu bahasa dari guru saya dulu.
Bahasa dari guru saya dulu, terus sekarang saya aplikasikan dengan energi. Dulu waktu oleh guru saya belum pakai energi, masih pakai manual. Beliau udah rahimahullah. Sekarang saya berusaha untuk meneruskan cita-cita beliau, mengembangkan daripada teknik pengobatan spot menggunakan energi. Jadi kalau yang teman-teman yang tidak ikut di komunitas kita berarti bukan spot gitu ya, karena tidak ada legalitas spotnya nanti. Kalau yang langsung mengatasnamakan itu harus terserah lah. Ya, kembali tadi. Ketika menggunakan benda tumpul, baik itu menggunakan kayu, baik itu menggunakan bambu, baik itu menggunakan batu, baik itu menggunakan apapun yang tumpul, yang bisa menekan di titik meridian, ketika gerakannya ke atas atau ke bawah, itu akan mempengaruhi tonik atau sedasinya, atau akan mempengaruhi menguatkan energinya atau melemahkan energinya. Kapan? Ketika kita mengetahui arah energinya. Arah energi yang ada di titik meridian tersebut. Sebagaimana kita ketahui dalam tubuh kita itu ada 12 meridian utama dan ada 2 meridian apa? 2 meridian apa? Istimewa. Utama dan istimewa hampir sama ya. Utama itu yang 12 karena mewakili organ. Istimewa itu karena dia jalurnya jalur lurus, depan dan belakang, mu dan su. Ketika kita menggerakkan dengan benda tumpul ke arah atas berlawanan dengan arah energi meridian yang keluar, misalnya kita menggerakkan ke atas sedangkan arah meridian itu ke bawah, berarti itu dalam keadaan melemahkan atau menguatkan? Melemahkan. Tapi ketika arah meridian dia bergerak ke atas kemudian kita memijit ke atas dalam keadaan menguatkan, itu namanya tonik. Kalau yang tadi namanya sedasi. Begitu juga dengan ketika kita tidak memperhatikan alirannya, tapi kita membuat stimulasi dengan memutar jarum jam atau searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Ketika searah dengan jarum jam itu menguatkan. Kalau kebalikannya melemahkan. Arah itunya alirannya Ustaz. Enggak, gitu. Kalau memutar searah dan setidaknya itu tidak melihat arah energinya. Arah energinya. Beda nanti kalau kita hanya menekan-nekan. Itu dengan hitungan 30 detik itu tonik, hitungan 60 detik itu sedasi. Tapi kalau memutarkan, ini memutarkan. Coba kalau kita tawaf. Tawaf itu lagi searah atau kebalikan? Berlawanan. Kita di sana lagi nguatin badan atau melemahkan badan? Menguatkan. Lah itu. Kita gunakan itu. Ketika arahnya kebalik dengan jarum jam itu kuat. Ketika searah dengan jarum itu melemahkan. Tuh nih. Tapi nanti beda ya. Beda di ilmu, beda di bukunya. Kebalik. Karena yang saya aplikasikan itu. Iya benar. Di bukunya kalau searah menguatkan. Iya. Di bukunya itu yang udah tertulis dari awal. Tapi itu bisa dibantah karena hasil dari observasi. Hasil dari observasi. Kalau diarahkan kebalikan jarum jam dia menguatkan kok. Si meridian itu kan kuat. Tapi ketika searah itu dia lemah. Ya. Ceritanya itu di jalur meridian. Iya, di titik-titik meridiannya. Nanti kan kita masuk nanti ke titik-titik meridian. Beda dengan arah atas, arah bawah itu kan seperti orang ngurut. Nah, nanti itu. Kalau ketika kita mengurut berlawanan dengan aliran meridian berarti lagi ya sedasi. Kalau kita mengurut berarah dengan energi meridian berarti menguatkan. Nah, yang ketiganya adalah dengan menekan tadi. Menekan. Kalau kita menekannya misalnya seperti ini. Ini titik apa nih? Lung berapa nih? Nah, kita tekan misalnya sampai 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 sampai 30 misalnya. Itu lagi nguatin. Neken ya. Tapi kalau sampai 60 berarti malah makan. Tapi kalau puteran, nah ini nggak usah dihitung. Yang penting arah ke sana berarti lagi menguatkan, arah ke sana berarti melemahkan. Tapi ini teori ini kebalik di buku aslinya. Prakteknya yang betul yang mana? Kalau Abu hasil observasinya itu gitu. Jadi nanti kalau ada yang komplain, ini mah istihad Abu aja gitu. Karena selama ini pasien kalau diginin itu malah kuat. Ya. Tapi kalau seperti lipom ya. Lipom saya carinya kemana? Ke arah jarum jam tuh. Kalau diginiin nggak jadi. Nambah kenceng. Nambah keras. Tapi kalau dikesanakan itu pada cepat lembek. Nah, kok kebalik ya sama buku? Searah jarum jam melemahkan ya? Iya. Ya, terserah tuh nanti mengikuti yang mana terserah itu. Ya. Itu teknik-teknik di ilmu akupuntur ya. TCM. Cuman selama ini yang disebut akupuntur itu kan pengobatan. Ya enggak? Iya. Padahal di ilmu akupuntur itu sedang memanipulasi ki. Energi. Nah, nanti titik akupuntur akan mengembang menjadi kedikjayaan ketika ki itu sudah bisa diarahkan. Bahkan akupuntur itu bisa mengarah kepada apa? Merubah wajah seseorang. Iya, biar kelihatan tua. Jadi langsung tuh dalam hitungan 5 menit misalnya. Ada titiknya. Titik akupuntur yang menjadikan keriput wajah. Langsung itu dalam hitungan 5 menit orang yang tadinya melotot gitu langsung, lah ini siapa? Bisa langsung gitu. Itu titik akupuntur. Itu nanti berhubungan dengan energi. Kalau ketika kita masih belajar di ilmu bawah, kita hanya sekedar masalah pengobatan. Karena itu paling gampang. Energi yang mengalir di situ saja. Tapi ketika kita sudah masuk ke kedikjayaan, nanti pengolahan energi lebih tinggi lagi. Nanti ada ilmu Qigong namanya. Ilmu Qigong itu masih pengobatan. Cuman sudah masuk ke areal kedikjayaan. Nanti bedanya apa sih? Ketika menggunakan Qigong, ketika menusuk, tek gitu, itu lebih panas. Jarumnya panas kayak kebakar gitu. Cet gitu. Karena pakai energi. Nanti kalau beda lagi kalau udah pada level atas lagi gitu. Ilmu itu ilmu akupuntur. Jadi bisa dikembangkan menjadi ilmu yang lainnya. Tapi tidak jauh-jauh dari ilmu badan. Tidak jauh dari ilmu badan, ilmu energi. Tapi yang berkembang hari ini ilmu akupuntur itu ilmu pengobatan. Itu ilmu pengobatan. Nanti jangan ngantuk ya. Ditusuk mesin. Coba ngantuk itu apa sih? Energi apa yang melemah? Ngantuk itu? Limpa dalam keadaan diam karena api ginjal kurang. Nanti tusuknya di mana? KI1 dengan SP10. Iya. Yang di paha sini, tek, tusuk sama di sini, tek, sok hilang sih. Udah ngantuk. Udah ngantuk. Tusuk dulu titik ginjalnya KI1 biar api ginjal naik. Sudah nyala, baru tusuk limpahnya biar cepat mendidih. Langsung keringetan deh. Ngantuk lagi, puterin lagi. Sebaliknya, nggak bisa tidur, pengen ngantuk. Nggak bisa tidur, pengen ngantuk di moksa. Iya, moksa. Iya, moksa titik apanya? Livernya, sama jantungnya. Kalau bukannya moksa malah menambah panas. Biasanya kalau tidak bisa tidur itu coba posisi panas atau posisi dingin. Panas. Orang kalau beku juga halusinasinya nggak bisa tidur. Orang kalau terlalu panas di titik jantungnya juga halusinasinya gelisah. Nanti nggak bisa tidurnya gelisah atau emang nggak bisa nyenyak. Itu nanti beda lagi.
Kalau tidak bisa tidurnya karena gelisah sampai marah-marah, nah, itu berarti api jantungnya terlalu besar. Berarti dikurangi. Dikurangin. Nguranginnya berarti berapa menit? Sedasi kan? Iya, berapa menit? Kalau dengan jarum 30 menit. Kalau dengan akupresur 60 hitungan. 60 hitungan. Kalau dengan bekam basah. Iya. Nah, itu aja. Kita punya alatnya yang mana? Gitu kan gampang-gampang aja. Kalau dengan spot. Nah, nanti Energi lemah. iya, spot juga kan kesana nanti teorinya. Mesedasikan atau tonikan. Cuman di sini kita harus jangan salah paham ya. Yang mau ditonik, mau yang disedasi itu pasiennya atau penyakitnya, gitu aja. Ya. Nah, ini kita kadang salah arah. Penyakitnya yang harusnya disedasi, malah pasiennya disedasi. Ya kan? Iya. Ya. Kan dua-duanya bisa. Mau kuatkan pasiennya atau kuatkan penyakitnya. Ya. Yang jelas penyakit kalau dikuatin tambah parah ya. Iya. Mengganda. Berarti gini, kalau misalnya kanker itu menyerang ketika pasien itu keadaan lemah atau kuat? Lemah. Berarti si pasiennya harus dikuatkan, sedangkan kankernya harus dilemahkan. Titik kankernya sedasikan. Nah, pasiennya dikuatkan. Gitu, paham nggak? Nah, nanti kan kita pakai titik mana nih? Oh, titik ini sedasi, titik ini tonik. Ya, jadi nggak satu tubuh ditonik semua, nggak satu tubuh sedasi semua, ya. Ngaco. Kita mau nyedasi penyakitnya, gitu. Atau mensedasi pasiennya kan? Kayaknya jelas pasiennya itu kalau keserang penyakit pasti harus tonik. Sedangkan penyakitnya harus disedasi. Cuman kan nanti kita harus paham kondisi di mana dia ditoniknya, di dalam, di luar. Di dalam atau di luar? Pakai dorong atau pakai sedot? Ya kan? Pakai dorong pencahar, sedot bekam, lintah. Ya, atau titik jarum di titik angin kan langsung keluar tanpa disedot kan? Keluar keringat kan? Titik mana tuh? Titik untuk mengeluarkan keringat. Titik mana coba? Yang berhubungan dengan liver. Kantong empedu. Liver. Yang berhubungan dengan angin itu area liver dan empedu. Itu keluarin angin. Misalnya titik ini nih, pakai telur itu kan langsung keringatan. Tut gitu kan ya. Titik ini nih, jari manis yang di kaki. Atau di jarum. Ini jarumnya di mana? Di ujung sini. Tuk gitu, nut gitu kan langsung keluar. Atau dikeluarkan darah. Lah nanti ada metode setiap ujung daripada titik meridian yang di jari, baik jari tangan maupun jari kaki itu lebih ampuh dikeluarkan darah. Coba titik paru-paru di luar atau di dalam? Di jempol itu. Di luar sini. Yin kan ya. Ini yang. Semua meridian yang di sini namanya yang. Ya, kalau yang di sini namanya yin. Iya. Kalau yin dalam keadaan eksis diapain? Kurangi. Dengan apa? Yin eksis diapain? Berarti kan dinginnya berlebih. Harus panaskan. Yang lebih dinginkan. Kalau ini dipanaskan pakai apa? Moksa. Dinginkan pakai apa? Bekam. Enak kan? Jadi titik bekam itu di sini nih. Di sini nih, belakang tuh. Titik bekam tuh. Ya enggak? Ya enggak? Titik bekam basah maksudnya. Gitu. Lebih umum itu secara umumnya gitu. Secara umumnya. Ya. Terus kita masuk ke spot ya. Kalau aplikasinya Abu kan ketika pas lambung sakit di daerah sini. Iya. Perut.
harus basah. Karena teorinya di dalam panas ada dingin, dalam dingin ada panas. Ketika suhunya dia pucat, punggung di api, perut dibasah. itu hasil observasi. Iya. Ternyata hasilnya bagus. Ketika kondisi pucat ya. Iya. Kondisi dingin maksudnya. Ya, kondisi dingin dengan lidah bergigi. Oh. Ya. Kapan perut itu boleh dibasah? Lihat bekas gigi. Berarti kalau ada bekas gigi, berarti ada kelebihan materi. Ada lidah bergigi, berarti ada kelebihan materi. Itu basah aja perutnya. Gitu. Nah, nanti kalau punggungnya lihat warnanya. Lihat warnanya. Ya. Terus kita masuk ke spot ya. Ilmu akupuntur kita masukkan spot. Kapan spot itu mensedasi, kapan spot itu mentonik. Ya, secara umum dulu. Kalau energi kita besar dan lama, pasien itu akan lemah atau kuat? Lemah. Orang dipukulin terus tuk 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 tuk. Yang dipukulin lemah atau kuat? Jadi lemah. Tapi kalau cuma dipukul duk gitu, marah nggak dia? Marah, berarti kuat ya. Iya. Tapi kalau dipukulin langsung duk 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 gitu, langsung lemah yang dipukulin. Sama dengan spot karena dia energi. Kalau tekanannya langsung besar kemudian lama, berarti kita lagi melemahkan. Nah, kalau kita gede, cuman sebentar duk, itu lagi menguatkan. Nah, kalau kita halus, itu lagi Menguatkan. termasuk menguatkan. Iya. Mengalirkan. Iya. Mengalirkan. Nah, nanti metode dalam ilmu spot, kalau penyakitnya sebuah stagnan itu macet ya. Baik stagnan energi maupun stagnan materi. Coba bedanya apa sih kalau stagnan materi, stagnan energi? Bedanya apa? Kan harus ada bedanya karena materinya beda. Wujudnya kalau materi. Kalau materi ada wujudnya. Kalau energi? Nggak kelihatan, bisa angin mungkin ya. Ya. Coba. Kalau stagnan itu kan berarti di situ. Tret. Gitu ya. Misalnya stagnan di perut. Materi stagnan di perut pasti buncit. Ya. Cuman kadang ada yang sakit, ada yang enggak. Ya enggak? Berarti itu stagnan materi. Nah, kalau stagnan energi tidak buncit, tadi dipegang sakit. Tidak membesar, tidak membengkak, tapi sakit. Nah, kalau membesar dan sakit berarti stagnan dua-duanya. Parah. Stagnan energi juga, stagnan materi juga. Jadi misalnya ada benjolan lipom. Nah, itu stagnan apa? Materi. Dipegang sakit nggak? Enggak. Nah, ada stagnan kelenjar. Tuh, dipegang nggak sakit. Kelenjar itu. Iya, itu stagnan materi. Nah, nanti ketika kita akan menghancurkan stagnan dengan ilmu spot itu, ketika sebuah energi itu pakai lurus langsung bisa. Ya. Kalau dia energinya berlebih, berarti kalau dipegang sakit. Berarti kita sedasi. Caranya bagaimana? Lamakan. Pakai energi lurus. Tapi ketika dia stagnannya materi, ya stagnan materi, berarti berlebih kan? Harus disedasi kan? Berarti pakai gelombang. Ini secara umumnya. Cuma nanti ketika yang stagnan materi itu, ketika menggunakan gelombang, yang terakhir harus pakai yang gelombang lurus. Terakhir untuk finishing. Karena hampir mirip dengan tadi kan. Setelah dihancurkan materinya, energinya juga diselaraskan. Karena kita menggunakan energi. Paham nggak? Paham ya? Yang stagnan energi pakai lurus ya? Iya, langsung lurus. Tapi kalau stagnan materi, gunakan gelombang dulu.
itu makanya tumor, kanker, miom, apalagi itu yang stagnan materi, itu stagnan materi semua. Semua yang berbentuk sel, semua yang berbentuk lendir, semua yang berbentuk cairan, semua yang berbentuk materi, itu stagnan materi. Langsung di lokasinya. Langsung di lokasi. Yang maksudnya yang disebut dengan mensedasi itu langsung di titik asepen. Langsung di keluarnya. Sedasikan. Misalnya lambung dalam keadaan eksis. Cirinya apa sih eksis? Lebih dominan. Ya enggak? Lebih dominan. Mau eksisnya yang, mau eksisnya yin. Tapi pada secara umum yang itu eksis, yin itu defisien secara umum gitu, secara umum. Karena badan manusia itu harus seimbang. Ya, tapi ada eksis yin juga. Ya enggak? Ada eksis yin juga dan ada eksis yang juga. Itu dalam ilmu TCM-nya. Nah, nanti kalau ketika menggunakan energi, energi itu lebih dominan untuk mengembangkan, mengalirkan, menghancurkan stagnan energi dan materi gitu, lebih dominan ke sana. Bersamaan maksudnya. Iya, lebih dominan ke sana. Beda dengan suhu yin yang. Ya. Kalau di ilmu akupuntur kan makanya ada moksa, makanya ada akupuntur wungkul ya, ada cuman nusuk saja gitu, ada pemanasan juga karena memahami yin dan yang. Tapi kalau dalam ilmu spot nanti yang disedasi dan yang ditonik itu berhubungan dengan energi, stagnan energi dan stagnan materi. Itu aja jadi nanti ini beda. Dengan suhu. Tidak ada kaitannya dengan suhu. Jadi tidak usah dipertimbangkan suhu ya. Enggak. Cuman nanti harus ada tambahan apa, misalnya habis diselaraskan dengan spot nanti dibantu dengan moksa misalnya. Habis diselaraskan dengan spot nanti dibantu dengan bekam misalnya. Ya enggak? Ketika eksis panas keluarkan darahnya dengan bekam. Ketika eksis dingin dibantu dengan moksa. Makanya harus bisa nusuk jarumnya. Saya kemarin gini, ada kasus saraf kejepitnya. Lama, sudah hampir 7 tahun. Mana-mana enggak ada. Terus tak ambil aja jarum di lumbar 45 itu. Tak ambil, tak itu. Terus gini, wah ini kayaknya perlu getaran gitu ya. Terus tak ambil kapas itu. Memang saya nginjak yang pertama ada satu kan. Nginjak yang memang sedikit aninya. Ada airnya sedikit ya. Nah, tak injak itu terus pertama tak besar kan, kaget orangnya. Tapi terus langsung berdiri orangnya. Iya, betul. Nah itu kan stagnan. Iya. Stagnannya apa itu kalau orang saraf kejepit? Stagnannya apa? Energi atau materi? Dua-duanya. Dua-duanya, materi dan energi. Dua-duanya. Pertama dia sakit. Oh, berarti energi. Keduanya dislok, berarti materi. Dia dikejutin, gitu. Nah, habis itu digetar pelan, enak terus langsung bisa jalan. Nah itu, berarti ada tonik, ada sedasi dulu, langsung ditonik. Itu jadi. Ya, emang gitu yang waktu kasus yang kemarin juga kan pas dirangsung, bleduk, kok orangnya kaget kalau sampai kelempar, bisa jalan. Kalau yang ini sama sih bingung, kan ada pasien saya yang kemarin yang itu loh, share di testimoninya, yang mium keluar itu. Iya. Nah itu kista. Iya, mium apa kista itu? Kista, gitu kista. Nah itu terus tak getar itu ya. Tuh titik-titiknya itu. Tak getar itu 2 kali terapi itu keluar sendiri. Alhamdulillah. Kista di rahim. Iya, kista. Kista kalau kena getaran dia akan hancur. Pasti kan keluar. Di titik langsung di perutnya. Rahimnya. Iya, nanti tanyakan titik sakitnya mana ya. Kalau kita di mana itu saya gitu. kalau spot itu kan harus menyentuh langsung. Otomatis kalau dia bagian di area rawan gini ya udah pakai bonteng aja gitu. Pakai timun. Pakai timun. Nut ya, itu udah kena. Ya, ini udah paham ya. Perbedaan antara kita menggunakan akupuntur
akupresur dan spot. Ya, sama-sama menggunakan nanti titik meridian. Ya. Akupuntur. Tapi kita bedanya adalah menggunakan energi. Nah, nanti aplikasinya bagaimana dalam ilmu praktek spot? Apakah masih boleh dengan akupuntur? Boleh. Dengan jarum akupuntur kemudian masukkan energi. Langsung titik apa? Titik stagnasi. Asap poinnya. Jadi kalau spot itu ngeliatnya itu aja tuh. Jadi lebih Lebih gampang. Jadi harus mempelajari 360 sekian nggak usah. Terus berarti kalau kombinasi dengan spot berarti akupunturnya pun cukup di titik yang jadi keluhan saja. Iya, namanya asap poin. Titik asap poinnya. Bahkan sampai nggak ketemu titik dekinya pun kalau pakai energi mah nyambung gitu. Asal nusuk aja kan, nusuk di asap poinnya tek gitu. Kita kan pakai energi tuh. Si jarumnya cuma segini, tapi energi kan tembus merembat ke sana. Huit gitu kan ya. Nah, itu lebih kena. Lebih kena itu. Jadi nanti ilmu spot ini adalah ilmu untuk mempermudah daripada teknik-teknik yang sebelumnya. Gitu. Itu megangnya putus-putus gini saja. Putus-putus boleh, lama boleh. Lihat kekuatan pasien. Lihat kekuatan pasien dan kekuatan kita. Sakit megangnya. Ini sakit. Kamu pakai sarung tangan nggak? Oh iya, pakai sarung tangan. Sarung tangan itu dibasahi tanda. Iya, basahi. Ya. Ya kemarin saya memang kapas kan yang tak pakai. Iya. Aku kayak gini langsung sakit deh. Iya. Ya, atau pakai kapas, pakai kapas. Basahi enak itu mah. Enak. Iya. Kapas tak basahi. Pakai media. Kapasnya ditempelin di. Iya. Tapi kita kan melihat kondisi pasien dulu mau dikuatkan apa dilemahkan gitu. Nek dikuatkan dilemahkan juga pas dikuatkan dengan kejutan itu. Cuk gitu, itu tonik. Kan tadi menguatkan ya tadi. Tonik ya. Nanti ada teknik menguatkan, melemahkan, dan menselaraskan. Jadi kayak tadi yang materi kan digetarkan dulu, ya, duk lamakan itu sedasi kan ya, melemahkan benjolannya, materinya dihancur dulu. Habis itu selaraskan dengan selurus, yang lurus. Yang pertama gelombang, kedua lurus, gitu. Nah, yang level 5 kan udah tinggal pilih. Gitu doang kan. Bahkan nggak usah pakai jari bisa, genjot pakai lipatan, tak gitu langsung rubah. Nanti saya ajarin, genjot pakai lipatan aja, dik gitu. Tangan kita nggak usah ke kodamnya. Nah, tangan kita tinggal diam aja sini, lipatan kaki kita, klok gitu udah jadi. Tapi kemarin yang rata-rata orang yang kena ya sihir atau apa itu. Paling banyak itu kasus seperti belum tak ruqyah tak coba karena dia ada yang langsung reaksi ketika berhadapan, ada yang enggak. Ketika yang enggak itu akhirnya tak telur. Hanya disentuh aja baru ditekan dikit langsung jerit karena jadi macan. Memang sakit. Itu energi antumnya udah masya Allah itu udah jadi energinya. Banyak yang pas mau masuk ke rumah itu enggak mau, langsung pegangan di pagar itu. Masya Allah, udah bagus itu ya. Nah itu disebut energi. Energi itu kadang bisa sampai sekian puluh meter, ya. Sekian puluh meter dari orang yang punya energi itu udah ngaruh. Ya seperti orang tuang ruqyah, syekh ruqyah yang sudah mumpuni, dia baru turun dari pesawat batuk gitu. Senegara itu yang ada dalam satu negara yang dia sambangin. Di langkah kakinya dek gitu udah getar semua. Setan udah getar, apalagi dia udah di otaknya akan mengarah ke titik itu. Itu setan di titik itu udah kabur duluan. Itu energi. Nah, energi itu energi ruh namanya. Kalau energi materi kan hanya sekedar sentuh. Iya, sentuh, pukul, pegang itu energi materi. Tapi kalau energi ruh itu bahkan sampai kekuatannya sampai ribuan kilometer. Nah itu nanti itu juga energi juga, makanya nanti yang level berikutnya itu mah. Ya. Oke. Terompahnya siapa? Imam. Iya. Itu terompahnya aja. Ketakutan juga. Ya, kita masuk ke titiknya ya. Oke. Kita masuk ke titiknya. Kita mulai dari titik aplikasi untuk coba dibuka di Telegram. Dibuka Telegram.
Oke, kita buka masing-masing di sana ya. Titik pemilihan untuk perawatan. Nanti gini dalam mengaplikasikan titik spot itu harus berhubungan langsung dengan titik akupresur. Jadi nanti teknik akupresurnya pakai dulu gitu. Nah, sebelum menerapi yang lain coba pegang-pegang sini tuh. Nah, pasiennya gini. Gitu. Ini nyaman tuh. Aturannya gimana? Tonik berapa ketukan? 30. Sedasi berapa ketukan? 60. Berarti setiap pasien tonik dulu aja. Iya. 1 2 3 4 5. Biar lebih tenang. Nah, nanti kan ini titik pertama ya. Nanti disebut dengan titik Beihui. Beihui. Jadi caranya gimana sih? Nah, lihat di situ. 7 cun di atas garis rambut belakang. Nih. Dari garis rambut belakang kita 7 cun. Satu cun berapa sih? Setengah. Selebar jempol ini. Sini 1 cun. Kalau 2 cun 3 jari. Kalau 3 cun 4 jari. Ya, dari batas rambut belakang ini 7 cun. Berarti 4 jari 3 cun ya. Nah, tambahkan 4 jari lagi 6 cun. Tambahkan 1 jempol. Nah, temu di situ. Nah, paling gampang caranya ujung telinga tarik garis lurus. Nah, ketemu di situ lagi. Sama dengan umum gitu kan? Ya umul mukis. Umul mukis titiknya ada di titik Beihui. Ya. GV21. Ya. GV21. Ya. Itu di sana nanti caranya gimana? Jangan langsung disepot di situ ya. Kaget misalnya kalau yang lemah. Itu di akupresur dulu aja di situ. Coba Pak, terapkan gitu. Pak, sendawakan gitu. Pak, keluarkan anginnya. Gitu kan? Udah nyaman dulu Anda. Pasien itu udah nyaman duluan digini dulu. Ketika itu masalahnya di areal Kepala. bagian atas. Bagian atas itu definisi Ada kepala. telinga, ada pilek hidung, ada masalah di mata, ada kepala pusing, ada nyeri gigi. Gitu, sakit gigi. Pokoknya semua areal sini coba mulai dari sini dulu di akupresur. 30 ketuk. Iya, sambil ngobrol aja, Pak, sakit giginya dari kapan? Gitu misalnya. Sakit telinganya dari kapan, Pak? Gitu. Sakit matanya dari kapan? Gitu kan? Sambil di situ. Sebelum sampai ke titik spotnya. Oke? Atau diputar kayak tadi tuh. Kalau ini sudah enggak hitungan ya? Ini nggak usah hitungan. Arah ke sana berarti lagi. Melemahkan. Iya. Yang searah jarum jam Itu melemahkan. melemahkan. Iya. Yang pertama kali dilakukan pasien berarti menguatkan dulu ya. Iya, kuatkan dulu aja. Pasien. Kata. Pasiennya harus kuatkan. Setiap penyakit itu pasiennya harus. Pasien dikuatkan. Karena ketika keserang penyakit jadi pasien lagi lemah kan. Nah, harus ditonik dulu. Oke. Ya. 7 cun dari batas rambut belakang di tengah-tengah garis yang berhubungan dengan pangkal kedua daun telinga. Jadi sama dengan ini. Ya. Ini untuk apa? Pasien stroke. Pasien stroke di kepala kan ya? Iya, bukan di tangan di kaki kan? Iya, kadang kita tertipu. Misalnya kan melihatnya gini. Gini jadi tangannya. Tangannya sing dia. Ya, stroke itu di sana, di kepala. Nah, kalau yang stroke-nya kiri berarti di kepala kanan. Kalau stroke-nya kanan berarti di kepala kiri. Jadi perawatannya dari sana dulu. Kalau untuk daerah-daerah yang berhubungan dengan kepala. Kalau ada yang sini. Ya itu termasuk areal atas. Pokoknya areal atas. Oh, berarti berpasanya juga termasuk ya. Iya, areal atas. Limpatik juga perlu. Sama Mas ini. Ya itu nanti ada nih titik-titiknya. Ya. Diputar gini Iya. aja ya. Iya. Berlawanan dengan- Putar gini. Nanti titik berikutnya yang SP21. Yang di sini. 6 cun di bawah ketiak. Jadi ya. 6 cun berarti 8 jari kan? 1 2 temu di sini. Tusuk. Iya.
dirusuk. Jadi masih di bawah puting, ke sana ke bawah lagi. Sorry. Jadi dilakukan ini nih. Lakukan puting bagian samping sana. Bukan di putingnya ya. Lakukan puting lurus ke samping. Berapa cun tadi? 6 cun dari ketiak. Berarti 8 jari. Segini kan 3 cun. 4 jari 3 cun. 2 kali ini berarti 6 cun. 1 ketemu di sini. 2. Iya. Deh, titik situ. Terapin enggak? Keluarin anginnya. Pak. Nah, nanti kan coba cari titik paling nut, coba ada nggak di situ? Paling apa? Paling nut, paling kerasa sakit. Iya, Coba. paling kerasa, Iya, lah itu. Cari di situ. Nempel di ruas rusuk ya. Iya. Kalau Kan titik akupuntur kan gitu. Titik akupuntur kan ini tulang sebelahnya. Ini lekukan sebelahnya. Titik akupuntur kan gitu. Atau tonjolan itu titik akupuntur. Nah, kalau di sini di samping rusuk, di dekat rusuknya apa tuh? Nut kan? Terasa nyeri. Ya, Lebih coba, nyeri. ya, coba geser ke samping kan enggak terlalu nyeri. Iya. Enggak, ya. Cari titik yang paling nutnya, itu titiknya. Makanya nanti ke pasien kalau kita belum hafal, coba antara ini sama ini sakit mana? Itu mah enggak. Oh, itu yang, lah gitu. Itu yang dilamain. Ya. Nah, kalau kita mau muter, berarti tadi tonik dan sedasinya kita harus paham. Nah, tapi kalau mau neken tadi berapanya, gitu ya. Nah, 1, 2. Ya. Nah, kanan kiri ya. Oh, kanan kiri. Ya kanan kiri. Kanan kiri. Lebih sakit yang kanan. Ya mungkin banyak stagnannya di sana. Di sana. Iya. Lebih kerasa yang kanan ya. Iya. Ini enggak kerasa. Nah, nanti kalau misalnya dia lagi flu mau dispot. Nah, udah di akupresur dulu, udah nyaman, udah enak, langsung masukin energinya. Tik, Energi lurus kan? tik. Boleh, kita lurus boleh. Iya, kerasa yang kanan ya. Jadi stagnasinya di kanan. Bukan kita. Ya. Yang pertama titik apa tadi? Bai Hui. Givi 20. Yang kedua titik Daboy. Si Debai. Ngomongnya susah orang tua. Titik 21 gitu aja. SP 21. SP21 Iya. di sini. Ini Givi 20. GV20. Givi 20. GV20. Iya. SP21. 20. SP kelihatan. Gitu. Ya. Iya, yang kiri cenderung rileks biasa, Iya. enggak kerasa apa. Nanti yang SP20 untuk apa aja tuh? Tertulis itu. Nyeri rongga dada. Misalnya ada nyeri di dalamnya. Nanti tak telepon lagi. Ya, asma termasuk di sana bisa nanti. Rongga dada termasuk Iya. diafragma. Iya, diafragma. Nyeri daerah rusuk dan punggung. Terus tulang gigi sakit. Ya. Ya, orang coba kenapa diambil di sini? Ini kan titik limpa. Panas limpa yang berlebih mengalirkan cairan ke atas, menjadikan stagnan di areal gigi. Itu sakit gigi. Jangan pernah dicabut gigi. Obatin limpanya. Ini teh nggak tahu pengobatnya kumaha sekarang teh. Sakit gigi cabut gigi. Akhirnya infeksi. Pas infeksinya lebih dari 7 hari disebut kanker. Iya. Langsung disebut kanker gitu. Ya iyalah. Karena ada. Coba jadi ngaco. Padahal yang kita tanganin ya, ketika orang sakit gigi dilemahkan limpanya sama lambungnya, ya disedasikan lambung sama limpanya itu sembuh. Itu sembuh. Dan orang yang habis cabut gigi kemudian bungkok jadi nanah yang disebut kanker katanya itu, kita keluarkan nanahnya sambil disepot itu sembuh. Makanya sampai sekarang saya berpahaman semua kanker itu sering digetarkan itu sembuh, kering. Makanya kemarin ada yang tanya, Bu, katanya orang kalau sering disepot nanti darahnya kering ya?
Nanti dulu kalau nyemprotnya bagaimana, kata saya. Makanya ketika kita menggunakan sedasi untuk bagian yang sepoin kanker itu kering kankernya. Kering kankernya. Apalagi kita nyemprotnya sehari dalamnya 5 kali misalnya kanker itu. Langsung titik sepoin. Terus ya, jeda sejam istirahat, ulangi lagi. Jeda sejam istirahat, ulangi lagi. Pas ngulanginya 1 jam misalnya, itu kering, kankernya kering. Iya, ya, enak ya, ya. Asma bisa, tulang gigi bisa, terus keempat anggota gerak terasa lemah itu juga. Keempat anggota gerak mana sih? Tangan, kaki. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kelelahan gitu. Iya. Termasuk stroke juga. Yang tidak bisa jalan. Ya bisa diambil sini juga bisa. Makanya nanti ketika kita sudah hafal titik semuanya dari A sampai Z, itu semua titik pakai ini akupresur semuanya. Dari sini ke sini semuanya nanti di akupresur semuanya. Secara umum titik akupresur ini nanti kita pakai semua sebelum melakukan spot. Itu akan lebih aktif ya. Akan lebih kena. Kan udah kebuka semua tuh. Energi udah mengalir kan ya? Energi udah ngalir. Iya. Ini titik istimewa tadi deh. Yang Baihui titik istimewa udah kena titik 100 penyakit atau disebut dengan umul mughis. Umul mughisnya sudah kena, kemudian kita masukkan titik limpa. Itu baru 2 titik ya. Ya. Waalaikumsalam. Salam ya. Matikan dulu, bentar.